Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua di pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki latar belakang ajaran Yesus mengenai kepentingan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan mengikutinya. Dalam konteks ayat ini, Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya tentang konsekuensi menjadi pengikutnya. Ia mengajarkan bahwa orang yang ingin menyelamatkan hidupnya, atau lebih tepatnya yang mengutamakan kepentingan dan kesenangan pribadinya di dunia ini, akan kehilangan hidupnya yang sejati, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Sebaliknya, mereka yang bersedia kehilangan hidupnya, artinya menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus dan Injilnya, akan menyelamatkan hidup mereka secara abadi. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan ini mengajak kita untuk tidak egois dalam hidup ini, tetapi untuk menempatkan Yesus dan pemberitaan Injilnya sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup untuk kehendak-Nya. Meskipun hal itu mungkin melibatkan pengorbanan atau penderitaan di dunia ini. Dengan demikian, latar belakang Markus 8 ayat 35 adalah ajaran Yesus tentang nilai pengorbanan diri dan pentingnya mengikutinya dengan sepenuh hati untuk memperoleh kehidupan yang sejati dan abadi bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan penulis Markus dalam menuliskan ayat ini adalah untuk menyampaikan ajaran Yesus kepada para pembaca Injil Markus serta kepada para pembaca Alkitab secara umum. Ayat ini memiliki beberapa tujuan yang dapat kita identifikasi. Tujuan yang pertama adalah mengajarkan pentingnya menempatkan prioritas yang benar. Yesus ingin mengajarkan kepada para murid dan para pembaca Injil bahwa hidup ini bukan semata-mata tentang memenuhi keinginan pribadi atau mengejar kesenangan duniawi. Tujuan hidup yang sejati adalah mengikuti Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tujuan yang kedua adalah mengajarkan tentang pengorbanan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa mengikuti Tuhan dan Injilnya membutuhkan sikap atau kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu, termasuk pengorbanan diri. Orang yang berkomitmen untuk mengikuti Yesus harus siap untuk mengorbankan keinginan pribadi dan kemewahan duniawi jika diperlukan. Ayat ini mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan memprioritaskan pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Tujuan yang ketiga adalah menggambarkan paradok kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengungkapkan paradok dalam kerajaan Allah. Sementara dunia mungkin menganggap bahwa memperjuangkan kepentingan pribadi dan mengejar kesenangan
adalah cara untuk menyelamatkan hidup ini. Yesus mengajarkan bahwa hidup yang sejati dan keselamatan yang sejati ditemukan melalui penyerahan diri yang total kepadanya. Penulis ingin menyampaikan bahwa jalan untuk menyelamatkan hidup sejati adalah dengan kehilangan diri dalam pelayanan dan pengorbanan untuk Tuhan Yesus dan Injilnya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, dengan demikian tujuan penulis Markus dalam menuliskan ayat ini adalah mengajarkan pembaca tentang pentingnya mengikut Yesus dengan sepenuh hati, mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi, serta memahami paradok kerajaan Allah yang berbeda dengan pandangan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita di pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman Tuhan ini? Pesan Tuhan yang pertama adalah pengorbanan diri. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya sebuah sikap pengorbanan diri dalam kehidupan setiap orang percaya. Menyelamatkan hidup kita yang sejati berarti menyerahkan kehendak dan kepentingan pribadi kita kepada Yesus Kristus dan Injilnya. Ini mengharuskan kita untuk mengesampingkan egoisme dan mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Pesan Tuhan yang kedua pagi hari ini adalah nilai sejati dari hidup. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini menekankan bahwa kehidupan yang sejati tidak ditemukan dalam memenuhi keinginan duniawi dan kesenangan yang sementara. Sebaliknya, kehidupan yang sejati ditemukan dalam pengorbanan diri dan hidup dalam hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam mencari kehendak Allah, kita menemukan makna sejati dalam hidup dan menyelamatkan hidup kita untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini adalah bahwa ayat ini juga mengingatkan kita untuk menetapkan prioritas yang benar dalam hidup ini. Menyelamatkan hidup kita yang sejati tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan fisik dan materi, tetapi memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan dan melayaninya. Dengan kata lain, kebutuhan rohani itu jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Ini mengingatkan kita juga untuk menjauhkan diri dari godaan dunia yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang abadi dan penting kepada hal-hal yang sementara, yang menarik dan menggoda kehidupan kita. Pesan Tuhan yang keempat pagi hari ini adalah tentang kontradiksi atau paradok kerajaan Allah. Ayat ini mengungkapkan paradok kerajaan Allah. Terkadang apa yang dianggap sebagai menyelamatkan hidup oleh dunia dapat sebenarnya mengakibatkan kehilangan hidup yang sejati dan kekal. Dengan kata lain, dunia menganggap bahwa kita menyelamatkan hidup ini, padahal sesungguhnya justru kita kehilangan hidup. Sebaliknya, dengan kehilangan diri kita dalam pelayanan kepada Yesus dan penyebaran Injilnya, kita menemukan hidup yang sejati dan kekal dan hanya diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita diajak untuk memeriksa komitmen kita kepada Tuhan, mengevaluasi prioritas hidup kita. Apakah kita sudah menempatkan prioritas yang tepat atau belum? Dan mempertanyakan apakah kita siap untuk mengorbankan diri kita sendiri demi mengikut Yesus dan demi pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu ayat ini mengajak kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengarahkan hidup kita menuju kehidupan yang sejati dan kekal bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita.
Jangan kita tertipu oleh dunia. Karena apa yang dianggap dunia ini menguntungkan, menurut Tuhan justru itu merugikan. Oleh sebab itu, komitmen kita untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan membutuhkan pengorbanan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita dedikasikan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk melayani Tuhan dan untuk mengabarkan firman Tuhan, sehingga banyak orang akan diselamatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu siap menolong. Tuhan siap memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.